Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desiska Aulia Zahwa. Saya di sini akan menjelaskan praktikum P-Machine atau Machine Learning yang keempat, yaitu tentang pengujian klasifikasi. Pertama, di sini saya sudah mengcoding, tapi nanti akan saya ulangi lagi. Ini udah saya rename juga sesuai di modul. Dan selanjutnya, saya akan pertama-tama mengimport beberapa library, yaitu NumPy, lalu scikit-learn dengan train test split untuk validation nanti, lalu dataset, lalu ada Gaussian NB untuk naive Bayes nanti. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan data iris yang sudah disediakan oleh library scikit-learn. Data iris ini berisi 150 data dengan 4 atribut. Dataset iris ini adalah data jenis tanaman iris. Atributnya itu ada 4, yaitu sepal length, ada sepal width, ada petal length, ada petal width. Dan kelas dataset irisnya itu ada iris setosa, iris vesicular, iris virginica. Selanjutnya kita akan meload dulu dataset irisnya. Nah, lalu kita akan melihat bentuknya. Nah, tadi yang saya katakan ada 150 data dengan 4 atribut. Lalu selanjutnya kita akan membagi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training untuk classifiernya dan data testing untuk menguji akurasi dari klasifikasi yang dilakukan. Di sini menggunakan train test split untuk membaginya, untuk membagi dua data dengan target. Nah, di sini ada 0,4, artinya 40%. Artinya kita menggunakan 40% sebagai data testing dan 60% sisanya data training. Selanjutnya kita akan melihat dari atribut trainingnya. Itu berarti ada 90 data yang menjadi data training. Dan atribut testing ada 60 data yang menjadi data testingnya. Lalu kelasnya ada sama 90 dan kelas testing ada 60. Nah, selanjutnya di sini akan menggunakan naive Bayes untuk membuat model klasifikasi pada data training menggunakan fungsi fit dari atribut training dan kelas training. Nah, lalu kita akan menghitung classifier score-nya. Classifier score di sini kita menggunakan parameter atribut testing dan kelas testing. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan 5 cross validation. Oh ya, di sini tadi hasilnya 0,93, artinya 93%. Nah, menandakan dengan ini kan tinggi 93%. Berarti naive Bayes cocok digunakan untuk melakukan klasifikasi pada dataset iris. Nah, selanjutnya kita akan menghitung 5 cross validation dari data tadi. Kita enter, kita menggunakan ini library cross validation score. Lalu kita mengoutputkan cross validationnya, kita hitung akurasinya. Akurasinya ternyata 95%, 95,3% dari 5 cross validation tadi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan klasifikasi dengan naive Bayes, yaitu menggunakan confusion matrix yang sudah disediakan dengan scikit-learn untuk melakukan pengujian klasifikasi. Nah, ini hasilnya berbentuk array. Terus kita akan melihat presisi, recall, dan F1 score-nya dari 5 cross validation tadi. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan pengujian 10 cross validation. Caranya sama kayak yang atas tadi, cuma ininya diganti dengan 10. Kita ganti dengan 10. Lalu kita outputkan akurasinya, lalu kita hitung rata-rata akurasinya. Nah, lalu di sini selanjutnya kita akan mengklasifikasikan
dengan menggunakan cross validation melihat akurasi pada masing-masing iterasi serta untuk menghitung rata-rata akurasi, presisi, recall, dan F1 score dengan ada YPredict, ada confusion matrix juga. Kita enter, lalu kita enter di sini. Kita enter juga di confusion matrix-nya. Lalu kita mendapatkan hasil yang seperti ini yang tadi saya katakan, yaitu rata-rata akurasi, presisi, recall, F1 score. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang 5 cross validation tadi. Kita di sini ada 10 cross validation, rata-ratanya 95,3%. Lalu yang cross validation yang 5 itu ada 95,3%. Ternyata sama. Lalu selanjutnya kita presisinya ada 95% di 10 cross validation, dan di 5 cross validation ada 94%. Ternyata lebih baik yang 10 cross validation, berbeda 1%. Lalu yang recall di sini 95%. Lalu yang recall di 5 cross validation di sini ada 95, 93. Nah, di sini masih tetap lebih baik yang 10 cross validation. Selanjutnya ada F1 score. F1 score di sini 95% semua. Kalau di 5 cross validation 94, 93%. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang 10 cross validation ini lebih baik daripada yang 5 cross validation. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.